Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Ayu Sophia. Bisnis plan saya di sini mengenai usaha bakso bakar, di mana bidang usahanya yaitu bidang makanan. Saya ingin berjualan di Kampung Jawa Blang Kejeren, depan lapangan Pancasila. Alasan saya mengapa memilih makanan bakso bakar ini, karena bakso bakar ini banyak sekali diminati oleh masyarakat, kalangan remaja, anak-anak maupun dewasa. Visi dan misi saya mengambil visi wirausaha ini, yaitu menciptakan kedai bakso bakar yang bisa dinikmati semua kalangan, mau anak-anak, remaja maupun dewasa. Menciptakan lapangan kerja dan memotivasi remaja untuk dapat bergerak menciptakan lapangan kerjanya tersendiri, begitu. Nah, selanjutnya misi saya yaitu memberikan cita rasa yang baik untuk bakso bakar yang berbahan dasar daging pilihan yang segar agar halal dikonsumsi masyarakat dan memberikan pelayanan terbaik untuk pelanggan. Nah, saya bergerak di bidang usaha ini. Saya memilih untuk berjualan dikarenakan selain hobi saya juga memberikan hasil makanan yang sehat dan mengenyangkan dari bakso bakar tersebut. Nilai-nilai dan prinsip yang saya anut dalam usaha ini adalah yang membuat saya menginginkan bakso bakar ini menjadi pilihan saya untuk berjualan adalah karena yang saya pilih daging ayam asli dan daging ayam segar pilihan saya sendiri, tanpa menyuruh orang lain untuk melihat ayamnya, seperti itu ya. Dan saya di sini menggunakan bahan rempah hasil alam sendiri tanpa bahan pengawet yang berbahaya. Dimana keunggulan produk saya ini, saya membuat bakso bakar bersih, higienis, dan terjamin juga kehalalannya. Di analisa usaha saya, bakso bakar ini kan adalah jajanan yang sehat dan mengenyangkan dan banyak disukai oleh kalangan anak-anak, remaja maupun dewasa yang dapat saya jadikan cemilan sehat dan rasanya yang banyak disukai oleh masyarakat. Perspektif saya masa depan untuk usaha ini, saya akan menjadikan produk bakso bakar ini memiliki cita rasa yang berbeda dengan bakso bakar yang lainnya. Mengapa demikian? Karena bakso bakar ini dinikmati oleh semua kalangan dan sampai bakso bakar yang saya buat ini hanya tahan dalam 2 hari, itu pun jika dimasukkan ke dalam pendingin. Selain enak, bakso bakar saya juga memiliki harga terjangkau dan proses pembuatannya dijamin halal. Nah, di mana analisis persaingan ini, sebagaimana kita ketahui, banyak yang jual produk yang sama, tetapi dalam tempat yang berbeda dan rasanya juga berbeda ya. Dan banyak saingan yang namanya saja sudah terkenal oleh kalangan masyarakat di sini, tetapi hanya masyarakat bagian kota saja yang mungkin mengenal produk-produk makanan bakso bakar. Dimana di sini kan target saya tuh, saya hanya berjualan di dekat kampung saya. Jadi target saya itu adalah anak sekolah, orang-orang yang di sekitar saya dan sekeliling saya, seperti itu ya. Kekuatan dari produk bakso bakar saya ini sendiri adalah produk penjualan bakso bakar saya berbahan dasar dari daging segar pilihan yang bercampur dengan tepung dan rempah pilihan yang terjamin bersih dan sehat, serta cita rasanya yang berbeda dari bakso lainnya, dan harganya yang cukup terjangkau serta relatif murah gitu ya. Nah, saya ingin memaparkan kelemahan dari produk saya ini. Produk bakso bakar saya ini hanya bertahan 2 hari saja jika dimasukkan ke dalam kulkas, dan jika tidak dimasukkan ke dalam kulkas mungkin produk saya ini akan cepat berjamur dikarenakan dagingnya kan daging segar pilihan gitu. Dan peluang
Tempat yang strategis, ciri khas menu bakso bakar ini mengunggah selera masyarakat serta menjanjikan produk yang sangat higienis dan halal dikonsumsi. Dan tempat saya jualan juga lumayan ramai lah, tetapi di sini hanya saya yang berjualan bakso bakar dan selebihnya hanya berjualan bakso kelontong. Nah, segmentasi pasar yang dimasuki, ramalan-ramalan tentang produk yang dihasilkan. Yang pertama itu bakso bakar saya menyasar ke seluruh perkampungan gitu ya, tidak hanya di perkotaan tetapi juga di pedesaan. Sementara dari sisi penjualan, saya menargetkan semua kalangan dari semua jenis kelamin agar dapat merasakan bakso bakar saya. Yang pertama itu dari letak geografi. Wilayah yang saya jadikan target yaitu wilayah Pajak Pagi. Saya memilih wilayah ini karena bahan-bahan untuk daging ayam yang segar dan rempah-rempah pilihan hanya dijual di Pajak Pagi dengan harga yang bisa saya tawar sendiri daripada harus di supermarket gitu. Sedangkan dari demografinya, berdasarkan demografi saya bertujuan menjual bakso bakar ini di kalangan anak sekolah dasar. Karena saya berjualan di depan SD itu tersendiri dan lingkungan sekitar di lapangan Pancasila dan perumahan yang sekitar lingkungan tersebut. Nah, dari produk yang dihasilkan yaitu bakso bakar memiliki keistimewaan yang hidangan lezat dan bergizi, harga relatif terjangkau oleh semua masyarakat di kalangan semua umur ya, baik anak-anak maupun orang dewasa. Dan disajikan dengan rasa yang berbeda dan cita rasa yang berbeda pula dan renyah di mulut gitu. Jasa pelayanannya, saya menggunakan jasa pelayanan yang saya tawarkan adalah pelayanan yang bisa diantarkan ke rumah, minimal pembelian dari 15.000 ke atas atau bisa dibayar di tempat gitu ya. Nah, selanjutnya ada latar belakang identitas pengusaha. Nah, latar belakang bakso bakar ini biasanya dikonsumsi oleh sebagian besar lapisan masyarakat, anak-anak, remaja maupun orang dewasa. Dan bakso bakar ini banyak jenisnya. Baksonya yang berbahan dari seperti bakso ayam, bakso ikan, dan bakso sapi, serta bakso daging. Saya menggunakan bakso ayam karena mudah dicari. Seperti itu. Nah, rencana produksi operasionalnya, pemilihan lokasi, saya memilih lokasinya di depan lapangan Pancasila, lokasinya berketepatan di Kampung Jawa gitu. Rencana tata letaknya atau layoutnya kecil, tapi sesuai dengan produk yang saya jual gitu. Proses produksinya siap ya seperti yang kita ketahui, siapkan bakso bakarnya, siapkan tusuk sate, siapkan bawang goreng, dan untuk bahan olesannya siapkan saus tomat, siapkan gula merah parut, kecap manis, minyak sayur, dan bumbu kari yang sudah diberi santan seperti itu. Lalu kita oleskan ke bakso bakarnya sebelum bakso bakar tersebut dibakar. Nah, keadaan dan gedung perlengkapannya, gedungnya nggak ada ya, karena kan saya hanya berjualan di pinggir jalan dan memakai gerobak saya sendiri gitu. Keadaan mesin dan perlengkapannya yaitu kayak alat untuk bakarnya, untuk bakso bakarnya, bara api palingnya sama besi. Nah, sumber-sumber bahan bakunya seperti tusuk sate, sendok, kipas angin maupun kipas manual, pemanggangannya kan alat untuk membakar bakso, gerobak, dan bungkus nasi yang saya gunakan untuk bungkus sate tersebut. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa mendirikan suatu usaha itu memang membutuhkan konsep yang sangat matang, kan? Karena kita ketahui usaha yang didirikan diharapkan tidak hanya berdiri pada saat itu juga, tetapi juga dapat berkembang menjadi lebih besar lagi. Karena bakso bakar adalah produk makanan yang siap santap yang saya usulkan atas dasar kepedulian saya terhadap makanan sehat untuk masyarakat. Usaha saya ini diharapkan dapat membawa
dampak yang baik untuk masyarakat. Keberhasilan suatu usaha tidak luput dari implementasi strategi. Nah, strategi yang seperti saya susun di atas. Untuk itu, saya membutuhkan kesiapan dan ketepatan dalam mengimplementasikan strategi saya tersebut. Nah, di mana saran di sini yaitu dalam berbisnis apapun yang kita miliki dan dapat kita mempunyai sikap kreativitas dan inovasi yang tinggi. Sehingga para konsumen itu tidak bosan ataupun jenuh untuk memakan atau memakai produk yang saya buat tersebut. Karena kan untuk zaman sekarang jika tidak memiliki kreasi seunik mungkin saja kita dapat terkalahkan oleh para pesaing yang sebenarnya memiliki kemampuan yang setara dengan diri kita. Nah, jadi dalam berbisnis pembuatan bakso bakar ini, kita harus mempunyai konsep untuk menarik para konsumen tersendiri, sehingga banyak konsumen yang mau membeli produk saya. Saya juga harus memperhatikan minat masyarakat untuk mengembangkan produk saya, dan juga harus saya ingat bahwa pembeli adalah raja, sehingga saya dapat bersikap ramah kepada para pembeli ataupun konsumen. Oleh karena itu, cerdik diperlukan dalam berwirausaha, di mana kita pintar mencari luang yang menguntungkan di pasaran sehingga apa yang kita jual dapat disukai masyarakat. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.